Halo teman-teman semuanya, nama budaya kembali lagi bersama saya, Cia Wilson di channel saya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang Wipasana Bawana. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari Wipasana Bawana? Wipasana Bawana adalah meditasi pandangan terang tingkat tinggi atau lokutara atau di atas duniawi, yang tujuannya untuk melatih dengan terang dan jernih proses kehidupan yang selalu berubah tanpa henti atau anicca dan selalu dicengkram dalam derita atau duka hingga akhirnya menembus anatta tanpa aku atau diri, yaitu nibbana. Nah, Wipasana Bawana adalah suatu proses pemurnian diri melalui pengamatan diri sendiri. Seseorang mulai mengamati pernafasannya yang alami untuk memusatkan pikirannya. Dengan kesadaran yang tajam, kekotoran-kekotoran batin dapat disadari dan kemudian dibasmi sampai ke akar-akarnya. Sehingga orang yang melakukan Wipasana Bawana dapat melihat hidup dan kehidupan ini dengan bahwa hidup ini dicengkram oleh anicca atau ketidakkekalan, lalu dicengkram oleh duka atau derita, dan juga anatta tanpa aku yang kekal. Pada umumnya, latihan Wipasana melibatkan pengamatan tanpa hambatan terhadap semua aspek pengalaman saat ini, tanpa melekat pada atau terlibat dalam reaksi emosional terhadapnya. Dengan cara ini, praktisi Wipasana berusaha untuk mengenali sifat impermanen atau anicca tadi, sifat penderitaan juga atau duka, dan ketidaknyamanan dan ketiadaan diri atau anatta dalam setiap pengalaman. Lalu, apa sih manfaat dari Wipasana Bawana ini jika kita mempraktikannya? Wipasana Bawana atau meditasi Wipasana diklaim memiliki sejumlah manfaat nih, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Nah, yang pertama ada pemahaman yang mendalam tentang kenyataan. Praktik Wipasana membantu pengembangan wawasan yang mendalam terhadap sifat impermanen, penderitaan, dan ketiadaan diri dalam semua pengalaman. Ini dapat membawa pemahaman yang lebih jelas tentang kenyataan dan membantu mengatasi penderitaan yang mungkin muncul dari ketidakpahaman. Nah, yang kedua adalah pengendalian emosi atau pengendalian emosional. Dengan fokus pada pengamatan tanpa hambatan terhadap pikiran dan perasaan, praktik Wipasana dapat membantu dalam mengembangkan kemampuan pengendalian emosi atau emosional. Ini dapat membantu mengurangi reaksi emosional yang berlebihan atau tidak sehat terhadap situasi dan membawa lebih banyak ketenangan batin. Nah, yang ketiga ada peningkatan konsentrasi dan fokus. Latihan meditasi Wipasana melibatkan konsentrasi yang mendalam pada pengamatan langsung. Praktik ini dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus yang dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan dalam tugas-tugas yang membutuhkan perhatian yang mendalam atau membutuhkan fokus yang berlebihan ya teman-teman, fokus yang berlebih gitu. Nah, selalu yang selanjutnya ada pengelolaan stres dan kecemasan. Melalui pemahaman tentang sifat penderitaan dan ketidakpastian dalam kehidupan, banyak orang melaporkan bahwa praktik Wipasana membantu mereka mengelola stres dan kecemasan dengan lebih efektif. Lalu yang terakhir ada peningkatan kesejahteraan psikologis. Beberapa praktisi melaporkan perasaan kesejahteraan psikologis yang meningkat, termasuk peningkatan kebahagiaan, ketenangan, dan kepuasan hidup secara keseluruhan. Nah, selanjutnya bagaimana posisi meditasi Wipasana Bawana? Posisi meditasi Wipasana Bawana tidak terbatas pada satu posisi tertentu, karena meditasi ini dapat dilakukan dalam berbagai posisi, seperti duduk, berkeliling, atau berbaring. Namun yang umum digunakan adalah posisi duduk. Nah, lalu bagaimana sih posisinya, postur duduk, tangan, dan lain-lainnya? Oke, untuk postur duduk, praktik Wipasana biasanya dilakukan dalam posisi duduk, di atas bantal, meditasi, atau matras yang nyaman di lantai. Posisi kaki disilangkan di bawahnya atau dapat ditempatkan di atas lutut yang disesuaikan. Lalu ada posisi tangan nih.
Tangan biasanya diletakkan di atas pangkuan dengan telapak tangan menghadap ke atas dan tangan kanan di atas tangan kiri dengan ujung-ujung jari yang bersentuhan. Lalu ada postur punggung. Punggung dijaga lurus dan tegak untuk mendukung konsentrasi. Beberapa orang menggunakan bantal kecil di bawah bokong untuk meningkatkan kenyamanannya dalam praktik ini. Lalu ada posisi kepala dan posisi leher. Kepala sedikit condong ke depan dan leher sejajar dengan tulang belakang. Pandangan mata umumnya diarahkan ke bawah, sekitar 1 hingga 2 meter di depan tanpa fokus khusus. Lalu ada mata. Mata dapat ditutup sepenuhnya atau setengah ditutup, tergantung pada preferensi individu masing-masing. Beberapa tradisi meditasi Vipassana memperbolehkan mata terbuka dengan pandangan yang lembut ke tanah. Lalu ada lidah dan mulut. Lidah biasanya diletakkan di bagian atas langit-langit mulut untuk menghindari produksi saliva yang berlebihan. Mulut dapat ditutup atau dibuka sesuai dengan kenyamanannya masing-masing. Nah, selanjutnya nafas nih. Fokus dapat ditempatkan pada pernafasan atau pada pengamatan langsung sensasi tubuh sesuai dengan pendekatan Vipassana. Beberapa latihan Vipassana melibatkan pemantauan pernafasan sebagai fokus utama, sementara yang lain lebih berfokus pada pengamatan sensasi tubuh. Nah, kesunyian. Selama sesi meditasi Vipassana, seringkali diterapkan aturan kesunyian, yang berarti menjaga diam dan menghindari komunikasi verbal atau nonverbal dengan sesama praktisi lainnya. Nah, lalu apa aja nih objek meditasi dari Vipassana Bhavana ini? Dalam meditasi Vipassana Bhavana, objek meditasi utama adalah pengamatan langsung dan sadar terhadap pengalaman yang muncul di dalam diri sendiri. Praktisi Vipassana mengamati berbagai aspek pengalaman, termasuk tubuh, perasaan, pikiran, dan fenomena mental, dengan tujuan untuk mengembangkan wawasan mendalam tentang sifat sejati kenyataan. Nah, berikut adalah beberapa objek nih yang sering digunakan sebagai fokus pikiran, yaitu meliputi badan atau kaya. Tujuan dari menyadari tubuh adalah mengetahui sifat sejati tubuh, bahwa tubuh terdiri dari unsur-unsur yang selalu berubah, sehingga tidak melekat pada tubuh. Terdapat beberapa jenis teknik pengembangan Vipassana untuk melatih pikiran. Nah, ada Anapanasati, yang dimana sebagai teknik dasar untuk pelaksanaan Vipassana. Anapanasati Bhavana berarti mengingat dan memperhatikan saat nafas masuk dan nafas keluar. Tahap awal yang dilakukan sehubungan dengan tubuh adalah mengamati nafas dengan cara tertentu. Kita mencatat setiap jenis nafas yang ada dan menganalisa sebagaimana adanya nafas panjang, nafas pendek, nafas halus, nafas cepat, dan nafas lambat. Lalu yang kedua ada perasaan atau sensasi atau wedanya. Merenungkan perasaan yang sedang dialami secara objektif, baik perasaan senang, perasaan tidak senang, maupun perasaan acuh tak acuh. Merenungkan keadaan perasaan yang sebenarnya bagaimana timbul, berlangsung, dan lenyap. Perasaan harus dikendalikan oleh akal dan kebijaksanaan agar perasaan itu tidak membangkitkan bermacam-macam bentuk emosi. Apabila perasaan telah dapat diatasi dengan cepat, maka batin akan menjadi bebas, tidak terikat oleh apapun di dunia ini. Lalu yang ketiga ada kesadaran atau cita. Jika ada pikiran tamak, iri hati, benci, sedih, dan dengan menyadarinya, cita nupassana adalah merenungkan segala gerak-gerik pikiran. Apabila pikiran sedang dihinggapi hawa nafsu, maka harus disadari. Pikiran harus diarahkan pada kenyataan hidup saat ini. Masalah-masalah yang telah lewat atau hal-hal yang akan datang tidak boleh dipikirkan pada saat ini. Lalu yang terakhir ada dhamma. Dhamma di sini meliputi fenomena 5 unsur kehidupan, 6 landasan indera, dan 7 pencerahan, dan 4 kebenaran mulia. Nah, ada berbagai banyak cara nih untuk merenungkannya. Baik, lalu ada apa sih halangan dan rintangan dalam Vipassana Bhavana?
Dalam meditasi Vipassana Bhavana, terdapat beberapa halangan dan rintangan yang dapat menghambat perkembangan, yang dimana ini disebut sebagai Vipassanupakilesa. Nah, ke-10 Vipassanupakilesa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kekuatan keinginan atau canda. Yang kedua ada kekuatan kebencian atau dosa. Lalu yang ketiga ada kekuatan kebingungan atau moha. Lalu ada keraguan atau vicikicca. Lalu ada kebanggaan atau mana. Lalu ada kegelisahan atau udaca, ada kebodohan atau awija, lalu ada kebutaan atau tina, lalu ada kegelapan atau mida, lalu yang terakhir ada keremehan atau pamada. Dalam meditasi Vipassana Bhavana, seseorang harus sadar dan waspada terhadap pikiran. Bila pikiran itu lari dari objek, ia harus sadar bahwa pikiran itu lari dan cepat mengembalikan pikiran itu pada objek yang semula. Dengan kesadaran yang tajam, kemajuan dalam meditasi ini pasti akan terperoleh. Baik, jadi Vipassana Bhavana atau meditasi pandangan terang tingkat tinggi bertujuan untuk melatih pemahaman terhadap sifat impermanen atau anicca, lalu derita atau dukkha, dan tanpa aku atau anatta dalam proses kehidupan. Proses pemurnian diri dimulai dengan pengamatan pernafasan untuk memusatkan pikiran dan sadar terhadap kekotoran batin yang kemudian dibasmi. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat. Saya Cia Wilson, pamit undur diri. Namo Buddhaya semuanya. Terima kasih.